Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil seperti ini, di Balai Lelang Legoas ada. Kita langsung cek dulu sedikit unit-unitnya yang seperti Sigra dan 67 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil 60 jutaan, di Balai Lelang Legoas nih ada yang kondisinya masih terbilang cukup ya. Odometernya masih di 2000-an dan pajaknya masih hidup sampai Desember 2020 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita balik di Balai Lelang Legoas, dan sekarang gue lagi akan mereview beberapa unit-unit yang ready di Balai Lelang Legoas yang akan dilelang pada ada yang pekan ini dan juga ada yang pekan depan. Jadi teman-teman pantengin aja Balai Lelang Legoas. Nah, Balai Lelang Legoas ini adalah balai lelang pertama yang menggunakan aplikasi dalam lelangnya. Jadi dengan slogan tanpa ribet, buat teman-teman langsung aja download di Play Store atau di App Store handphone teman-teman semua. Cek aja Balai Lelang Legoas dan langsung download. Di situ bisa langsung daftar atau bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi untuk kejelasan cara pendaftaran dan juga gimana cara lelangnya. Sudah gue taruh di deskripsi dengan lengkap termasuk alamatnya dari Balai Lelang Legoas. Oke, unit-unit apa aja yang ready di Balai Lelang Legoas untuk pekan ini dan untuk pekan depan, langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Oke guys, di Balai Lelang Legoas ini lagi banyak banget unit yang baru masuk setipe ya. Ini adalah mobil Chery Futura yang tipe box. Ini tahun 2011 dan tahun 2012. Kondisinya rata-rata sama di grade C ini, jadi dari mesin, interior, eksteriornya juga terbilang sama. Dan ini lagi diprogres dan akan dilelang pada pekan depan. Dan rata-rata ini yang pekan lalu sudah laku di harga 40 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk berniaga dan mobil box, ini ada Suzuki Chery Futura 2011-2012 manual transmission yang akan dilelang, estimasinya kurang lebih di harga 40 juta. Oke, langsung aja teman-teman pantengin di Balai Lelang Legoas untuk mengetahui lebih lanjutnya unit-unit dari Chery Futura box ini ya. Oke guys, kita langsung mulai dari unit Toyota ini. Ini adalah Toyota Agya yang tipe G 1000cc automatic transmission tahun 2015. Warnanya silver metallic seperti ini, odometernya di 90 ribuan. Nota pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, dan di sini grade-nya terbilang B. Nanti kita akan cek sedikit. Catatannya yang teman-teman perlu tahu, ada sarung jok yang sobek, cover head unit juga ada yang pecah, spion kiri dan kanan nggak standar, ban serep ada yang sobek, jadi ban serepnya ini harus diganti, dan ada kap mesin yang penyok. Seperti ini kondisinya. Jadi kalau teman-teman lihat sudah tidak presisi ya di bagian bumper depan sebelah kiri sama fendernya. Kondisi velgnya OEM seperti ini. Kondisi catnya juga masih terbilang oke. Headlamp, fog lamp juga masih terbilang cukup. Di sisi satunya di sebelah kanannya sama, sedikit kurang presisi di bagian bumper dan juga fender. Kalau kondisi bodi sebelah kanannya masih sama normalnya dengan di bagian sebelah kiri ya. Dan ini di bagian belakangnya dari Agya kondisinya masih terbilang cukup normal. Ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp masih terbilang cukup baik, dan ini catnya masih oke banget ya. Kita langsung cek, coba intip di bagian interiornya. Oke, sedikit kita lihat di bagian interiornya. Head unitnya masih single din, kondisinya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang. Cover joknya yang di bagian driver memang sudah ada yang sobek, jadi di jok bagian trim bawaan pabriknya masih terbilang cukup baik. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga di bagian setir, termasuk plafon masih terbilang cukup ya. Jadi di interior masih terbilang C. Oke guys, ini adalah Toyota Agya G automatic transmission 2015, odometer di 90 ribuan, pajaknya mati di bulan 4 2020. Kalau yang gue lihat eksteriornya masih terbilang C, interiornya juga C, mesinnya terarah C. Di open di sini di harga 67 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil 60 jutaan di Balai Lelang Legoas nih ada yang kondisinya masih terbilang cukup ya. Jadi langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Nah, ini ada 2 Toyota Avanza, company yang sama sih sebenarnya, dan ini akhirnya dilelang di Balai Lelang Legoas. Kita langsung cek aja. Ini adalah keduanya Toyota Avanza tipe E, manual transmission, dan semuanya ini tahun 2012. Jadi sama ya, keduanya tahun 2012. Odometernya rata-rata di 200 ribuan, tapi pajaknya masih hidup ya di bulan 7 2021. Kondisinya masih terbilang B, cuman nanti kita akan lihat sekilas saja, dan di open di harga 70 juta rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau untuk keduanya mirip semuanya. Yang sebelah satunya ini kondisinya velgnya juga kaleng tapi ditutup dengan doff, hanya sedikit menguning nih di bagian headlampnya, tidak ada fog lampnya. Kalau yang di sisi satunya headlampnya oke, sudah ada fog lampnya, velgnya tidak ada doffnya. Semua kondisinya masih terbilang cukup normal. Jadi di bagian eksterior nih masih terbilang cukup sih untuk keduanya. Kita intip di bagian interiornya. Oke, yang di sebelah kiri tadi ini di bagian interiornya head unitnya kosong.
tapi masih terlihat cukup oke ya. Cover joknya masih terbilang cukup rapi. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga di bagian setir, jadi masih terbilang cukup. Hanya saja head unitnya nggak ada nih, jadi C arah ke D. Nah, yang di sisi satunya juga sama nih, jadi head unitnya nggak ada, tapi kondisi interiornya masih terbilang cukup oke. Cover joknya masih terbilang oke, belum ada yang sobek-sobek. Nah, di sini juga kondisi dashboardnya dan setirnya belum ada yang kusam. Sama-sama terbilang C, cuman arah ke D karena tidak ada head unit di dalamnya. Ini keduanya di belakangnya seperti ini. Avanza E kondisinya belum ada sensor parkir di belakangnya, stop lampnya masih semuanya terbilang cukup baik ya. Oke guys, ini adalah kedua unit yang sama, Toyota Avanza tipe E, manual transmission tahun 2012, warnanya silver keduanya. Rata-ratanya di sini odometer di 200 ribuan. Pajaknya dua-duanya masih hidup di bulan 7 2021. Tapi yang tadi gua agak cek, yang untuk di bagian sebelah kanan itu apronnya tadi sudah ada indikasi bekas repair, dan ini juga sudah repaint. Pas gue cek itu ada beberapa yang bekas repair. Nah, kalau yang di sebelah kiri gua ini masih cukup normal untuk apronnya. Cuman keduanya ini di open di harga yang sama di 70 juta rupiah. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman langsung bisa cek di Balai Lelang Legoas. Ini menurut gua untuk eksterior C, tapi yang sebelah kanan gue yang 78 ini apronnya sudah di repair ya. Jadi ini arah ke kurang sih menurut gua. Interior C arah ke D karena head unitnya nggak ada, mesinnya masih terbilang C. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Toyota Avanza E 2012 dengan kilometer yang sudah 200 ribuan di open di harga 70 juta rupiah. Oke guys, ini ada salah satu unit yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini menurut gue masih terbilang kayak baru ya. Oke, langsung aja kita cek. Ini adalah Daihatsu Ayla yang X manual transmission tahun 2019. Warnanya merah solid seperti ini. Yang paling menarik adalah odometer. Odometernya masih di 2000-an. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti. Dengan grade-nya katanya masih B. Tapi di sini catatannya plafon ada yang kotor, box P3K-nya nggak ada, dan gagang dongkraknya pun juga nggak ada. Cuman sisanya masih terbilang oke. Di open di harga 80 juta rupiah untuk tahun 2019 ini ya. Kondisinya kalau untuk eksterior nih masih oke banget. Headlamp, fog lamp masih oke. Ban masih 70% lebih. Velg OEM dari bawaan Daihatsu-nya masih oke banget. Bodinya masih lempeng dan catnya juga masih orisinil. Kita cek di sisi satunya. Dan di sisi satunya pun juga sama, masih shiny banget, kondisinya masih oke. Gimana nih kita intip di belakangnya coba. Dan di bagian belakangnya juga masih terbilang like brand new ya. Jadi masih baru banget, belum ada baretan-baretan kasar dan juga penyok-penyok karena ini masih 2019. Kondisinya ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp masih terbilang cukup oke dan ini masih cukup shiny banget. Kita intip yuk di bagian interiornya. Ini di bagian interiornya guys, head unitnya sudah double din bawaan dari pabrikannya. Joknya masih oke banget, trim bawaan pabrik. Door trim masih oke, belum ada kusam. Lalu di bagian dashboard pun dan setir juga belum ada kusam, dan ini masih terbilang tampak baru ya. Dan kalau pas dibuka di dalamnya ini masih tercium bau-bau showroom. Jadi mobil ini masih terbilang cukup baik di bagian interiornya. Oke guys, yang tertarik dengan mobil lelang second dan ini rasa baru, ada di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe X manual transmission 2019. Odometernya masih di 2000-an dan pajaknya masih hidup sampai Desember 2020 nanti. Kalau gue bilang sih semuanya masih serba B ya. Eksterior B, interior B, mesin B, dan di sini di open di harga 80 juta rupiah. Buat yang tertarik teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas untuk unit ini ya. Oke guys, ini ada unit Grand Livina. Kita langsung cek aja. Ini adalah Nissan Grand Livina SV ya, yang terendah 1500 cc tahun 2017. Odometernya juga agak tinggi nih di 247 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti. Grade-nya katanya masih B, cuman catatan di sini indikator airbag-nya nyala. Terus di sini ada cat kupas dan juga ada sedikit karat, nanti coba kita cek. Dan di open di harga 89 juta rupiah. Nah, seperti apa kondisinya? Jadi kalau di eksterior bagian bumper bawah di lipsnya ini sudah baret kasar karena pernah nyerempet dan ini harus di repair. Tapi di bagian fender depan sebelah kanan dan bumpernya masih terbilang presisi. Velg OEM dari Nissan-nya kondisi bannya kurang lebih sekitar 55-60%. Sisanya di sisi samping sebelah kanan nih masih terbilang cukup normal. Catnya masih terbilang cukup oke. Kita cek di sisi satunya. Nah, di sisi sebelah kiri bagian bumpernya ini sudah baret parah dan ini butuh di repair lagi dan di repaint. Kenapa? Karena sudah tidak presisi lagi di bagian fender dan juga bumper sebelah kiri depan. Kita coba intip nih di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya stop lamp masih oke, nggak ada titik sensor parkir di bagian belakang. Emblemnya I-nya sudah hilang. Lalu di bagian bumper bawahnya ini sudah lecet dan harus di repaint lagi. Kondisi di bagian lips bawahnya juga sudah banyak baret-baret parah ya.
Sama di bagian sebelah kanan bawah lipsnya ini bempernya juga sudah ngelotok catnya, dan di sini juga sudah butuh di repaint lagi. Jadi agak jorok sih pemakaiannya. Lalu di bagian sisi sebelah kanannya pintunya ini juga sudah ada baretan-baretan yang agak kasar. Nah ini adalah yang lupas pernisnya. Agak sayang ya, ini butuh di repaint lagi. Sayang banget, ini mungkin kena zat kimia. Jadi ini yang di catatan tadi catnya sudah ngelupas. Oke, ini di bagian interiornya masih tampak normal seperti Rivina pada umumnya. Head unit sudah double din monitor seperti itu. Manual transmission, joknya belum ada yang sobek-sobek, covernya. Lalu di bagian dashboard dan juga setir belum ada yang kusam ya. Dan di kondisinya masih cukup baik sih di bagian interiornya. Oke guys, jadi yang tertarik dengan Grand Livina ini langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Ini adalah Grand Livina tipe SV yang terendah 2007, manual transmission. Odometernya sudah di 247 ribuan. Pajaknya nih masih hidup sampai bulan 5 2021 nanti. Kalau gue lihat eksteriornya C arah ke D karena ada cat ngelupas dan beberapa PR untuk di repaint dan juga di repair. Interior masih cukup baik. Mesinnya terbilang C arah ke D, harus butuh di tune up karena ada indikator airbag juga yang menyala. Di open di harga 89 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Livina langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Lanjut guys, di sini juga ada pickup ya, kita langsung cek aja. Ini adalah Suzuki Carry yang 1500 cc pickup manual transmission, tapi ini tahun 2018. Odometer masih di 31 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin dan grade-nya katanya masih B. Cuman di sini ada catatan sarung jok kotor, dan bolong, door trim juga kotor. Kirinya nih nggak ada dan list mica headlampnya ada yang patah. Di open di 72 juta rupiah. Kita coba cek aja sekilas. Yang agak sayang di bagian bempernya nih butuh di repair, tapi ini sangat bisa di repair sih ya. Dipanasin dan ini nanti akan dibetulkan kembali. Hanya saja yang sayang di plat depannya ini sudah keriting seperti ini, jadi mungkin harus di repair dan di repaint lagi. Untuk headlamp sih masih terbilang cukup oke. Lalu di bannya ini kondisi masih sekitar 50%-an ya kurang lebih, dan ada beberapa baretan kasar di bagian pintu dan juga sini sudah agak sedikit mengkeriting. Nah di bagian sisi sebelah kanan dari depan ini sangat sayang ya karena sudah pernah nabrak dan kondisi bempernya sudah tidak presisi dengan bodinya dan sudah ada yang mengarat nih, butuh di repair dan di repaint. Lalu baretnya sampai ke belakang seperti ini dan juga sudah harus di repair lagi karena sudah sedikit mengarat. Kita cek nih di bagian pickup yang di belakang. Ini sih masih terbilang cukup normal dan sudah ditambahkan dengan guard seperti ini warnakan hijau. Kita cek di sisi belakangnya. Ini adalah bagian belakang dari Suzuki Carry Pickup 2018. Sebenarnya kondisinya nih butuh di repair, tapi sebenarnya ini sudah siap jalan dan sudah siap berniaga. Hanya saja kalau memang teman-teman kurang dengan kondisi seperti ini ada PR untuk di repair lagi. Dan kirnya ini yang tidak ada ya. Nah ini adalah informasi dari kirnya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sini atau langsung hubungi Balai Lelang Legoas. Kalau di sini tulisannya di 28 November 2019. Nah ini harus diurus lagi ya. Oke guys, yang tertarik dengan pickup, ini adalah Suzuki Carry pickup manual transmission 1500 cc, warnanya hitam seperti ini. Odometer masih di 31 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020 dan kirinya pun juga sudah mati. Eksteriornya kurang, interiornya juga sedikit kurang ya. Mesinnya terbilang C. Di open di harga 72 juta rupiah dan ini ada di Balai Lelang Legoas. Teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Ada lagi nih guys, mobil kecil. Ini Daihatsu Ayla, platnya F. Ini yang tipe D tapi 1000 cc manual transmission tahun 2015. Odometer di 109 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2021 nanti. Masih grade B katanya, tapi di sini catatannya plafon kotor, sarung jok juga ada yang sobek. Front bumper ada yang pecah, lampu indikator cek engine-nya nyala. Jadi ini harus dicek ya. Lalu di sini di open di harga 65 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Kita langsung cek aja sedikit di bagian eksterior. Ini untuk di bagian bannya ini sudah berbeda, biasanya kaleng, tapi ini velgnya sudah berbeda, imitasi seperti ini. Bempernya juga sudah agak kusam. Headlamp masih oke, cat sih masih terbilang cukup oke ya, cukup baik sih menurut gua. Kita cek di sisi satunya. Oke, ini di bagian sisi satunya velgnya memang sudah diganti dengan velg seperti ini, seperti velg Karimun ya, OEM-nya sepertinya. Lalu kondisinya sih masih terbilang cukup lempeng, hanya butuh di repaint aja di bagian bumper depannya nih. Jadi banyak baret-baret kasar nih di bagian bumper depannya. Di bagian belakang masih terbilang cukup normal, kondisinya baret-baret kasar juga di bagian bumper belakang dan ini butuh di repaint. Stop lamp masih terbilang cukup oke. Dan di unit yang tipe D ini tidak ada wiper ya di bagian belakangnya.
Oke guys, yang tertarik dengan unit ini adalah Daihatsu Ayla yang tipe D manual transmission tahun 2015, odometer di 109 ribuan, pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2021, eksteriornya masih terbilang C, interiornya masih C, dan mesinnya juga masih C. Di open di harga 65 juta rupiah, teman-teman langsung bisa cek di Balai Lelang Legoas nih, hanya 60 jutaan dapat unit mobil seperti ini. Nah, gue juga akan menginformasikan di Balai Lelang Legoas ini banyak banget unit mobil keluarga seperti Calya, dan juga di sini ada Sigra. Rata-rata mereka ini di tahun 2017 dan harganya itu rata-rata di 70 jutaan, 73 sampai 75 jutaan. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil seperti ini, di Balai Lelang Legoas ada. Kita langsung cek dulu sedikit unit-unitnya yang seperti Sigra dan Calya ini ya. Jadi warnanya pun juga variatif, ada warna silver, putih, warna abu-abu, warna hitam pun juga ada. Nah, yang seperti ini nih warna hitam, warna putihnya juga masih ada. Calya dan Sigra rata-rata 2017 dan rata-rata pajak pun juga hidup. Di open di 70 jutaan ya, dari 71 juta ke 75 juta tergantung kondisi. Teman-teman bisa milih kondisi yang terbaik. Nah, ini masih banyak banget di Balai Lelang Legoas dan akan ada juga yang tahun 2019 di sana. Cuman itu masih belum dilelang. Nah, yang 2017 nih rata-rata yang sudah dilelang kondisinya masih terbilang cukup oke. Ada juga mobil yang premium di depan sana, Camry. Nah, ini ada Camry 2, yang satu 2016 tapi belum dilelang, dan ini yang 2015. Rata-rata grade-nya masih B semua. Ini tipe V 2500 cc. Yang 2015 ini di open di harga 255 juta rupiah. Pajaknya mati di Desember 2020 nanti, dan ini harganya masih cukup worth it sih kalau gue bilang, kalau misalnya mendapatkan harga dasar ya. Karena kondisinya masih terbilang cukup istimewa dengan mobil Camry ini. Mesinnya masih prima, interior masih oke, dan kondisi eksterior pun juga masih oke. Opennya 255 juta ada di Balai Lelang Legoas. Yang 2016 masih belum dilelang. Jadi buat teman-teman langsung aja pantau Balai Lelang Legoas untuk mengetahui unit-unit yang akan dilelang dan juga jadwal lelangnya ya. Jadi biar nggak ketinggalan update dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, berhubung juga sudah mendung, jadi sekian aja informasi yang bisa gue sedikit berikan dari Balai Lelang Legoas ini. Unit-unit yang ready yang untuk dilelang hari Kamis, dan juga ada beberapa unit-unit yang akan dilelang pekan depan. Contohnya seperti Carry Futura Box yang ada di depan sana 2011-2012, kurang lebih 40 jutaan ya. Jadi masih estimasi dan kemungkinan harganya bisa turun ataupun bisa naik sedikit. Jangan lupa dicek di deskripsi untuk informasi lebih jelas dan lebih lengkap dari Balai Lelang Legoas. Dan juga jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.